sesuai dengan informasi yang kami terima, pondok ini didirikan sekitar tahun 1890-an. 1890-an ketika beliau pertama kali pulang dari Makkah Mukarramah setelah beliau belajar di sana. Jadi sekitar 130 tahunan Ustaz. 130 tahunan insya Allah kurang lebih pondok ini. Termasuk pondok tertua di Pasuruan berarti Ustaz. Insya Allah seperti itu. Bugul Lor ini berasal dari kata begal. Ya. Begal. Begal. Jadi di sini dulu tempatnya begal sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Pesantren Al-Wafa. Saya Husin bin Syekh Surah sedang berada di pesantren Sabilut Thoyyib, yang mana pesantren ini adalah pesantren yang tertua di kota Pasuruan. Naib dari pengasuh pesantren ini adalah lulusan alumni Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Untuk selengkapnya lebih lanjut, langsung saja kita datangi naib pesantrennya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari pesantren Al-Wafa ingin mengetahui bagaimana pondok Sabilut Thoyyib ini Ustaz. Monggo, silahkan masuk dulu. Alhamdulillah. Mungkin antum bisa memperkenalkan diri pada pemirsa Ustaz, biar lebih tahu Ustaz. Terima kasih. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris bin Sufyan Lutfi. Kami belajar di Darul Mustafa tahun 2004 sampai 2008. Kemudian pulang kembali ke Indonesia ini untuk mengamalkan ilmu yang sudah kami timba di Hadramut sana, dan itu untuk menyebarkan dakwah agama Islam sesuai apa yang diajarkan oleh Sayyidil Habib Umar bin Salim bin Muhammad bin Salim bin Habib. Untuk asal muasal dari pondok ini bagaimana Ustaz? Didirikannya, infrastrukturnya mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa. Untuk asal muasal pondok ini, sebenarnya pondok ini didirikan oleh Mbah Buyut saya, sudah generasi keempat dari saya, karena Sayyidil Walid Haji Sufyan Lutfi ini beliau sebagai pengasuh sekarang itu sudah tingkatan cucu. Jadi insya Allah sesuai dengan informasi yang kami terima, pondok ini didirikan sekitar tahun 1890-an. 1890-an ketika beliau pertama kali pulang dari Makkah Mukarramah setelah beliau belajar di sana. Kemudian setelah beliau belajar pulang, beliau mengajar di sana dan diminta pulang oleh orang tua beliau untuk berdakwah dan mengajar di sini, karena asal muasal dari lingkungan sini adalah Bugul Lor ini berasal dari kata begal. Ya. Begal. Jadi di sini dulu tempatnya begal sebenarnya. Banyak perampok, baik itu kejahatan-kejahatan yang ya seperti kita kenal sekarang, di sini dulu banyak sekali, karena asal muasal Bugul itu dari kata begal. Sehingga ketika beliau minta ayahnya untuk bermukim di sini, ya, maka beliau menuruti dan mulailah beliau mendirikan pondok ini sejak saat itu sampai sekarang, yang mana dari Kiai Thoyyib bin Abdus Salam pendiri pondok ini kemudian turun ke putra-putra beliau,
dari Kiai Ali, kemudian ke Kiai Ahmad Rifai, kemudian ke Kiai Abdullah Wajdi, baru sekarang ke Sayyidul Walid, yaitu Kiai Haji Sofyan Lutfi. Jadi sekitar 130 tahunan Ustaz. 130 tahunan insya Allah kurang lebih pondok ini. Termasuk pondok tertua di Pasuruan berarti Ustaz. Insya Allah seperti itu ya. Karena pada waktu pendiri pondok ini yaitu Kiai Thayyib bin Abdul Salam masih menjadi pengasuhnya, waktu itu salah satu banyak yang sowan ke sini yang sering yaitu Habib Ja'far bin Syekhon As-Sekaf, Habib Jindan, juga Habib Jindan bin Salim ya, Habib Jindan bin Salim juga ketika ke Pasuruan silaturahmi ke Kiai Thayyib bin Abdul Salam juga. Masya Allah. Jadi sudah ada sambungan batin ya. Masya Allah. Karena ya sedikit cerita lucu, waktu itu santri-santrinya ketika mendengar percakapan bahasa Arab yang disampaikan oleh Habib Ja'far atau Habib Jindan, dikira mereka ini masih ngaji, padahal bercakap-cakap. Padahal bercakap bahasa Arab. Ya itu, wah ini ya masih ngaji nih ada dengan tamunya ini. Padahal ngobrol biasa bahasa Arab, tapi karena santri-santrinya mengira itu masih ngaji, jadi ikut mendengarkan di luar sambil. Masya Allah, Masya Allah. Mungkin pemirsa pesantren Al-Wafa sangat ingin mengetahui Ustaz, bagaimana suasana pondok antum Ustaz. Apakah boleh diizinkan untuk kami melihat-lihat? Insya Allah kami izin. Monggo kita bersama-sama melihat suasana pondok. Untuk kegiatan-kegiatannya Ustaz, mungkin bisa dikasih ringkasannya Ustaz. Untuk kegiatan dari pagi kita mulai dari jam 3. Jam 3 subuh? Jam 3 sebelum subuh. Ya, itu tergantung waktu subuh. Yang jelas 1 jam sebelum waktu subuh itu berkumandang, kita sudah memulai kegiatan santri-santri. Mulai dari membangunkan dan qiyamul lail dan baca sebagian azkar yang ada di Khulasatul Madat kita praktekkan di situ. Berarti wiridnya Habib Umar Wiridnya Ustaz, Habib ya? Umar itu kita baca sebelum fajar. Kemudian setelah fajar, salat subuh, kemudian ada taklim Quran setelah subuh sampai waktu isyraq. Kemudian mereka melaksanakan sholat duha. Kemudian yang sekolah formal bersiap-siap untuk masuk sekolah formal, yang tidak sekolah formal mereka juga bersiap-siap untuk masuk pelajaran kitab sesuai dengan kelasnya masing-masing. Jadi pondok ini punya formal dan non formal Ustaz? Punya formal dan non formal. Jadi masih memegang salaf, pengajaran kitab salaf yang dari dulu. Dasar dari pondok ini memang sudah ada sebelum adanya formal itu. Kemudian setelah untuk yang formal masuk jam 7 sampai jam 12 zuhur, untuk yang non formal masuk jam 8 sampai jam 11 sebelum zuhur. Kemudian mereka yang non formal bisa qailulah sebentar untuk bisa siap-siap memasuki sholat jamaah zuhur. Itu setiap hari Ustaz? Setiap hari liburnya? Kecuali hari Jumat untuk yang non formal yang hanya ngaji kitab salaf. Kemudian untuk hari Ahad ini yang formal liburnya. Jadi sama seperti umum Ustaz ya? Sama seperti umum kalau formal, yang formal. Nah, setelah zuhur mereka istirahat semua. Ada yang persiapan makan siang, ada istirahat. Kemudian kegiatan kita mulai lagi setelah asar. Ya, bersolat berjamaah. Kemudian ada madrasah diniyah yang mana itu diikuti oleh semua tingkatan santri yang ada di pondok ini, sejak dasar sampai tingkatan akhir semua masuk di madrasah diniyah sesuai dengan kelas-kelasnya. Itu waktunya masuk setelah asar, sholat asar langsung sampai mendekati maghrib kurang 30 menit kurang lebih. Lebih ke roha gitu Ustaz ya? Bukan, ke madrasah diniyah kelas madrasah diniyah. Formalnya, lebih ke formalnya. Lebih ke formalnya sesuai dengan tingkatan kemampuan ilmu agama mereka masing-masing. Jadi kitab kelas 1A, 1B ini berbeda. Kelas 2A, 2B ini berbeda sampai dengan kelas 6. Seperti itu. Kemudian sebelum maghrib kita baca Rodhibul Haddad ya. Kemudian masuk waktu maghrib salat berjamaah. Setelah maghrib
mereka sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jika masih dasar, maka mengikuti kelas TPQ tajwid. TPQ tajwid. Untuk yang dasar. Untuk yang dasar. Ketika sudah tidak mengikuti TPQ tajwid, lulus dari TPQ tajwid, maka mereka mengaji wetonan. Wetonan ini yaitu salah satu guru di pondok ini yang membaca kitab, kemudian santri-santri yang kelas menengah ke atas ini mengikutinya bersama-sama. Oh, jadi itu istilahnya wetonan, Ustaz? Wetonan. Kalau di Hadramut istilahnya roha lah. Rohanya setelah maghrib. Setelah maghrib roha. Nah, kemudian setelah sampai dengan waktu isya, setelah isya sebagian ada yang melanjutkan untuk kitab rohanya, yang dasar belajar kitab yang sudah dipelajari pada waktu sore tadi, atau belajar kitab formal yang dipelajari pada waktu pagi hari sampai dengan jam 9, kemudian istirahat sambil makan malam, dan setelah itu jam 10 mereka semua harus istirahat untuk persiapan pagi harinya lagi. Oh, lebih ke untuk siap-siap ke pagi subuhnya ketika jam 10 itu. Ustadz, untuk pondok ini apakah memiliki masjid atau musola atau bagaimana, Ustadz? Ya, alhamdulillah pondok ini dari awal berdiri dulu Kiai Thayyib bin Abdul Salam sudah termasuk pondok mendirikan juga masjidnya. Yang mana masjid ini masjid kedua setelah Masjid Jamek Kota Pasuruan. Ya, masjid kedua setelah Masjid Jamek Kota Pasuruan, yang mana waktu itu banyak dipertentangkan oleh para ulama itu. Kenapa ada masjid lagi yang dalam satu kota? Nah, gitu. Nah, inilah masjid kedua setelah Masjid Jamek. Setelah itu baru berkembanglah masjid-masjid di kota ini yang lama, yang mana masjid ini digunakan oleh para santri sebagai termasuk pusat kegiatannya. Semua kegiatannya kebanyakannya dilakukan di dalam masjid. Baik itu dares, terutama sholat berjamaah, dares non formal yang mulai sebelum fajar, setelah fajar, setelah asar sampai malam hari. Mungkin kami bisa ngelihat Ustadz bagaimana bentuk masjidnya sambil ke dalam. Oke, monggo. Ini masjid baru direnov tahun 2018-an yang sampai sekarang masih berlanjut. Yang sebelumnya hanya sampai di masjid lama, batas lama, yaitu di koridor tengah ini. Koridor tengah ini berarti. Ini dulu sampai depan hanya masjid lama. Pertama kali didirikan batasnya oleh Kiai Thayyib bin Abdul Salam. Kemudian oleh putranya direnov ulang, tapi batasnya tetap segini. Oh, cuman direnovasi aja bangunnya, karena sudah puluhan tahun. Jadi kalau tidak salah kata abah saya Haji Sufyan Lutfi itu direnov ulang oleh putranya Kiai Ali bin Thayyib Abdul Salam itu tahun 1950-an. 1950-an. Kemudian direnov ulang ya baru 2018. 2018 baru-baru ini renov lagi. Sampai sekarang masih proses, belum selesai ini. Untuk arsitek dan gaya masjidnya ini mengikuti mana, Ustaz? Untuk arsitek kita lebih mengikuti ke model-model Timur Tengah, termasuk bagian-bagian dari imam situ, apa istilahnya ya, mihrabnya itu ya, variasi-variasinya kita sedikit meniru dari model-model Timur Tengah. Yang mana itu kesepakatan dari para takmir masjid. Takmir masjid ini kita gabungkan gitu, gabungkan antara asatid pondok ini dan orang-orang masyarakat sekitar sini. Oh, jadi nggak cuman tidak hanya pondok saja, karena masjid ini juga dimiliki oleh masyarakat kan. Jadi digunakan dari awal berdiri digunakan untuk sholat Jumat juga. Oh, memang dari awal sudah didirikan sholat Jumat. Makanya itu juga dipertentangkan oleh masyarakat. Kenapa ada masjid lagi dan ada Jumatan lagi? Padahal ada di satu kota, padahal ada alun-alun di Pasuruan. Pada alun-alun waktu itu masih satu masjid yang mengadakan sholat Jumat. Dan ini sholat Jumat yang kedua di Pasuruan.
Untuk kegiatan yang dilakukan di masjid ini apa aja Ustaz? Untuk para santri atau warga sekitar? Untuk kegiatan yang dilakukan ya seperti tadi saya sampaikan, sebelum fajar melakukan aurat ya, zikir, aurat, kemudian sholat jamaah, kemudian ngaji. Semuanya dilakukan di masjid semuanya ini? dilakukan di masjid ini. Tidak Ya, ada jadi area seperti lain halakoh. Oh. Ada area lain, kelas-kelas yang mana itu kelas-kelas dasar tidak mencukupi untuk kalau di sudah masjid tidak ini. cukup baru di luar. Di luar ada di kelas-kelas untuk madrasah-madrasah yang masih dasar, karena memang yang dasar ini banyak sekali siswanya. Oh gitu. Jadi tidak, kalau ditaruh di sini akan suaranya bercampurnya ini terlalu banyak. Maka untuk halako yang kecil kita taruh di masjid, di lantai sini ada 2 halako depan, di sini ada 1 halako, di atas ada 2 halako. Untuk pembangunan masjid ini Ustadz, Kiai Thoyib sendiri itu mendapatkan suruhan atau ada yang menyuruh atau bagaimana Ustadz tentang asal muasal dari masjid ini Ustadz? Kalau asal muasal dari masjid ini insya Allah itu ya mungkin istihad beliau sendiri ya, karena beliau ketika dulu pulang dari belajar di Makkatul Mukarramah melihat mungkin kok cuma ada satu masjid, aja, sedangkan masyarakat ini berbondong-bondong jauh di sana dan sudah tidak muat masjid itu. Maka beliau mungkin dari ya pengalaman ilmu yang sudah ada, maka dibolehkan untuk mendirikan masjid lagi. Nah, jadi mungkin itu murni istihad beliau dari apa yang sudah beliau ketahui dari ilmu-ilmu yang sudah dibolehkan dalam syariat. Untuk Kiai Thoyib sendiri selaku pendiri pondok pesantren ini Ustaz, itu makbaronya di dalam pondok atau di luar pondok Ustaz? Makbaro beliau ada di dalam lingkungan pondok ini bersama dengan putra beliau yang pengasuh-pengasuh di pondok Mungkin ini. boleh kita Monggo, ziarah, silakan Ustaz. sambil kita jalan, dekat ada di depan masjid, barat masjid ini. Oh, di belakang masjid ini Ustaz? Iya, di barat masjid ini pas. Untuk santri-santri di sini Ustaz, itu jumlah daripada santriwati atau ada santri lakinya juga Ustaz? Semua santri ada laki-laki dan perempuan. Ya, karena pondok ini awalnya memang ya semua dibuka untuk semua jenis ya. Jadi santri putranya kita yang sekarang ini kurang lebih ada 156 yang putra. Untuk putri ini ada sekitar 170-an yang mana terpisah di sebelah timur itu. Tapi kita semua satu keluarga dan pendirinya ya juga keluarga juga. Oh, jadi semua sama-sama ya. Cuma kita pisah gotong royong lokasinya. sambil Iya, bangun kita pondok, sambil bangun Ustaz, ya? pondok gitu. Jadi kita meneruskan apa yang sudah dibangun oleh warisan leluhur. Warisan leluhur. Jadi tidak payah kita meneruskan saja. Cuma menjaganya ini juga memang butuh ya, tenaga, usaha tenaga. Monggo langsung sambil ke arah. Ustaz. Untuk makbaro Kiai sendiri yang mana Ustaz? Untuk makbaro Kiai Thoyib ini di makbaro Kiai Thoyib bin Abdus Salam. Kiai Thoyib Abdus Salam. Ini istri beliau Bunyai Hajah Fatona. Oh, ini istri beliau. Okay. Kemudian ke Kiai Ali bin Thoyib pengasuh setelahnya, kemudian ke Kiai Ahmad Rifai, kemudian ke Kiai Abdul Haji pertama istrinya. Jadi makbaro pengasuh pondok pesantren ini taruh sini. Untuk keluarga lain ada area tersendiri di luar. Beda lagi. Okay, karena kalau sudah generasi keempat tidak akan muat taruh sini semua. Jadi karena berdasarkan apa yang disampaikan oleh putra-putra beliau untuk pengasuh ditaruh seperti itu. Untuk meninggalnya Kiai Thoyib sendiri Ustaz di tahun berapa? Meninggalnya Kiai Thoyib bin Abdus Salam ini kira-kira tahun 1957. 57. Jadi beliau berusia 100 tahun lebih kata mbah saya itu. Usianya 100 tahun lebih. Untuk hauliyahnya atau hauliyahnya beliau diselenggarkan setiap tanggal 13 Dzulhijjah. 13 Dzulhijjah setiap tahun kita laksanakan. Jadi ini haul yang sudah ke-66, insya Allah tahun ini ke-67 haul. 67 haul ya beliau. Pemirsa Al-Wafa, kita sudah mengetahui bagaimana seputar Pondok Sabilut Thoyib, yang mana pasti di pondok itu ada kamar Ustaz. Siap, ada. Untuk jumlah kamar sendiri bagaimana Ustaz? Untuk jumlah kamar di sini ada 19 kamar. 19 kamar.
dibagi di area timur sama di area tengah situ. Jadi dibagi dua, Ustaz, Dibagi ya? dua kamarnya. Jadi tapi tetap ya kamar kita ini karena mengacu pada pondok-pondok lama, desainnya juga masih lama. Kalau awalnya dulu masih dari kayu. Dari Saya kayu, waktu Ustaz. kecil itu masih nututi pondok yang dibangun oleh Mbah Buyut saya dari kayu. Zaman dulu zaman banget, dulu Ustaz, panggung ya. seperti panggung kayu gitu. Cuma tidak seluas ini memang karena dulu jumlah santrinya tidak sebanyak sekarang. Tapi pondok kayu kemudian dirubah oleh mbah saya, yaitu waktu itu zamannya Kiai Ahmad Rifai bin Thayyib, dibangun sebagai bangunan yang permanen seperti ini. Seperti ini sekarang. Ya. Untuk santri-santrinya Ustadz, mayoritas dari kota mana? Apakah kota Pasuruan sendiri atau kota mana, Ustadz? Mayoritas santri kita berasal dari Kabupaten Pasuruan. Mayoritas kabupaten, mayoritas 70% dari Kabupaten Pasuruan. Selain itu dari Probolinggo, dari Surabaya dan Jawa Tengah. Tapi ya minoritas kecil-kecil, sebagian kecil-kecil. Mayoritas dari Kabupaten Pasuruan. Jadi yang menarik mereka itu kesalafiannya itu masih kental, Ustadz, di Masih sini, kental Ustadz, ya? karena jumlah santri yang salafiyah tidak ikut sekolah formal itu masih ada sekitar 35%. 35% dari jumlah seluruh santri. Masih banyak, Ustadz, Masih ya? banyak, alhamdulillah. Jadi mereka mempertahankan ngaji salafnya, ya sementing barokah untuk hidup nantinya ya wis. Itu pentingnya. Tawakal sudah. Yang penting punya ilmu agama itu sebagai bekal mereka untuk dunia sampai akhirat. Itu yang mereka pegang, alhamdulillah. Oke, para pemirsa, dikarenakan hujan yang sangat lebat tadi di pondok, jadi kita mengungsi ke rumah Ustadz Haris. Monggo, silakan Mas Dulu. Tadal. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan lembaga, dan ini pertanyaan terakhir mungkin Ustadz, ya. Lembaga di bawah naungan antum, dan bagaimana jika pemirsa pesantren Al-Wafa ingin daftar ke tempat antum? Baik. Untuk lembaga-lembaga yang ada di bawah Yayasan Pesantren Sabilul Thayyib ini ada Madrasah Diniyah, kemudian ada Wajar Dikdas, kemudian yang formal itu ada SMP dan SMA. SMP dan SMA. Tapi SMP dan SMA ini masih baru ya, berusia 10 tahun. Jadi karena untuk mendukung apa kegiatan yang ada di pondok. Jadi adanya formal ini untuk mendukung kegiatan yang di pondok. Jadi bukan sebaliknya, pondok membangun formal ya. Jadi adanya formal ini memang tujuannya untuk bisa memenuhi kebutuhan daripada santri-santri yang menginginkan adanya pendidikan formal. Kemudian untuk pendaftaran bisa dimulai sejak Ramadan atau Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal sudah bisa masuk. Sudah bisa masuk di pondok ini. Nah, pendaftarannya seperti biasa, santri datang, kemudian mendaftarkan diri, kemudian membuat perjanjian seperti ya siap menjadi santri lah, ikrar santri seperti itu ya, siap mentaati tata tertib yang ada di pondok dan mengikuti kegiatan semua yang ada di pondok. Seperti biasa pada pondok-pondok yang lain. Yang terakhir Ustadz, ada hadiah dari kami berupa parfum NNB Ustadz, insyaallah barokah. Demikian para pemirsa pesantren Al-Wafa, saya Husin bin Sebah Surah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.